Pelatih Bahrain Dragan Talajic mengaku tegang jelang hadapi timnas Indonesia yang didominasi pemain liga kompetitif Eropa. Tak ingin hasil imbang, berikut ungkapan optimis Sintayong jelang hadapi Bahrain dan China dengan target poin penuh di kandang lawan. Artikel mengejutkan media China, berbagai cara akan dilakukan China agar dapat menjegal langkah Indonesia. Masyarakat Tiongkok akan sangat malu jika kalah dari Indonesia. Di sisi lain, skuad timnas China sendiri tidak yakin mampu mengimbangi permainan Indonesia yang sudah jauh berbeda dengan dulu. Tak banyak yang tahu di balik skema target PSSI, timnas Indonesia ditargetkan lolos melalui putaran 4 dengan mengusung target urutan 3 atau 4. Namun sebaliknya, di balik target itu, Sintayong optimis peluang lolos otomatis dengan merebutkan posisi kedua sangat tinggi dan realistis terjadi. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Persiapan kedua tim antara Bahrain versus Indonesia, jelang berduel di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Bahrain Dragan Talajic memberikan penjelasan soal persiapan tim besutannya. Dragan Talajic mengaku, saat ini tim asuhannya tengah mematangkan strategi serta chemistry pemain jelang hadapi Indonesia dan Arab Saudi. Dia mengaku, ini bukan pertandingan yang mudah. Laga pertama kami bertemu Indonesia, yang saat ini Indonesia sudah menjadi tim potensial Asia. Kekuatan utama Indonesia sangat sulit diprediksi, seolah mereka selalu mempunyai strategi berbeda untuk menghadapi setiap lawan yang juga berbeda. Indonesia bisa menerapkan pertahanan grendel dengan sangat kokoh, di sisi lain, mereka bisa secara tiba-tiba menyerang dengan sangat cepat. Serangan mereka sudah terorganisir dengan baik, kami sudah mempelajarinya sejak Piala Asia lalu. Sebelumnya saya berharap untuk merebut poin saat menghadapi Indonesia, agar di pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi, mental serta moral kami dapat meningkat. Namun saat ini untuk meraih poin dari Indonesia, itu bukan hal yang mudah. Kekuatan Indonesia saat ini sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Indonesia bermain imbang melawan Arab Saudi dan Australia, ditambah mereka sudah diperkuat dua pemain baru yang berkompetisi di Liga Utama Belanda. Ini akan menjadi ujian nyata buat kami, namun kami akan berusaha untuk meladeni fleksibilitas permainan Indonesia. Untuk laga kali ini kami sedikit diuntungkan, sebab bermain di markas sendiri, tetapi kami juga harus berjuang keras agar dapat bermain maksimal saat menghadapi Indonesia dan Arab Saudi. Saat ini keduanya sama-sama berdiri perkasa di Asia. Itulah ungkapan pelatih Bahrain jelang menghadapi Indonesia. Untuk skema serta target timnas Indonesia sendiri, Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan, setelah makan malam, kita langsung terbang ke Bahrain dari Soekarno-Hatta. 27 pemain terbaik siap terbang ke Bahrain pada hari Sabtu ini. Untuk mengenai skema dan target, PSSI sudah memberi target di dua laga yang berdekatan. Ketua Umum PSSI memberi target 4 poin dari dua laga melawan Bahrain dan China. Sintayong sangat yakin dengan target yang diberikan PSSI. Bahkan target dari PSSI justru dinaikkan, yang semula Indonesia hanya ditargetkan 4 poin dari dua laga, namun Sintayong optimis akan merebut 6 poin dari dua laga melawan Bahrain dan China. Target tersebut bukannya tanpa alasan, begitu optimisnya Sintayong menatap laga ini, dengan materi pemain yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Liga Papan Atas Eropa. Selain itu, para pemain dapat dengan cepat beradaptasi untuk menemukan chemistry. Mereka seolah sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Sintayong merasa lebih mudah menerapkan strategi, sebab di tubuh skuad Garuda saat ini, didominasi oleh pemain abroad yang memiliki visi serta kolektif permainan yang baik. Hampir semua pemain berlaga di liga kompetitif Eropa. Begitu optimisnya Sintayong dengan materi pemain saat ini, sejauh ini, mereka selalu menjalankan tugas dengan baik, seolah tim ini selalu bergerak dengan sendirinya sesuai kebutuhan strategi tim. Itu adalah gambaran kualitas pemain di atas lapangan, mana pemain berkualitas dan mana pemain yang setiap saat harus dipandu dengan cara yang keras. Itulah persiapan sekaligus penegasan Sintayong. Jika kita menyimak dari pernyataan kedua pelatih sebelum berduel, sangat terlihat perbedaan dari kedua pelatih.
Antara Bahrain dan Indonesia, Dragan Talajik seolah kurang optimis menghadapi skuad Garuda yang saat ini didominasi pemain abroad, yang mana pernyataan seorang pelatih dapat memberi pengaruh mental pemain. Berbanding terbalik dengan pernyataan Sintayong, saking optimisnya menghadapi Bahrain dan China, dengan bekal materi pemain serta pengalaman bertanding di liga kompetitif Eropa, PSSI sebelumnya menargetkan 4 poin untuk 2 laga. Sintayong justru optimis merebut 6 poin penuh, mengalahkan Bahrain di kandang Bahrain, lalu mengalahkan China di kandang China. Semakin menarik untuk dinanti duel gengsi yang bakalan tersaji. We have a big potential, but again, we are sleeping giants. We need to wake up. Football is been dominating and the only sports in Indonesia that people love. Doesn't mean basketball, volleyball they don't follow, but football is become a culture, a soul. If you look at the potential of Indonesia, we are one of the biggest population in the world. We have a big potential, but again, we are sleeping giants. We need to wake up. You cannot stop your dream. Tak banyak yang tahu di balik skema target PSSI, Timnas Indonesia ditargetkan lolos melalui putaran 4 dengan mengusung target urutan 3 atau 4. Namun sebaliknya, di balik target itu, Sintayong optimis peluang lolos otomatis dengan merebutkan posisi kedua sangat tinggi dan realistis terjadi. Jepang is calculated loss. Jepang itu akan sapu bersih semuanya. Rank 2 masih terbuka. Harusnya Australia kan? Ya. Tapi kalau Australia dua kali match, satu kalah, 1 poin, ya 1 kalah, 1 draw. Iya. Artinya ini sangat bisa Bahrain dibantai Jepang di kandang Bahrain 0-5. Ya. Tapi Cina dibantai Jepang 7-0. Bisa ngalahin Australia dengan 10 orang walaupun gol bunuh diri di flag atau whatever, tapi mereka bisa meraih 3 poin. Artinya ini tim bisa kita kalahkan berdasarkan 2 match lawan Saudi di kandang Saudi. Oke. Australia bermain di rumput yang nggak bagus. Kita bisa curi poin lawan tim yang langganan Piala Dunia, rank 24 dunia. Kita bisa curi poin. Siapa bilang kita di Australia nggak bisa curi poin? Bisa aja. Bisa aja. Nah sekarang tergantung kalau Australia terseok-seok kehilangan banyak poin, bisa. Sebagai negara tuan rumah laga home, China memiliki hak bebas memilih beberapa stadion untuk menjadi markas di pertandingan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. China memilih beberapa alternatif pilihan stadion, dan menariknya, Federasi Sepak Bola China memilih stadion yang sangat jauh dari keberangkatan terakhir Timnas Indonesia. Perjalanan skuad Garuda menuju stadion yang dipilih sebagai kandang China. Hal itu membuat Timnas Indonesia sangat dirugikan, dan tidak merasa nyaman untuk laga tandang nantinya. China memilih beberapa stadion sebagai laga kandangnya, termasuk Stadion Qingdao Youth Football, yang mana stadion tersebut menjadi tempat bertanding kedua kesebelasan nantinya. Jarak yang bakal ditempuh skuad Garuda untuk menuju stadion yang dipilih China tersebut sangatlah jauh, yang mana penerbangan maskapai perjalanan tersebut harus melalui beberapa kali transit terlebih dahulu. Setidaknya, para pemain skuad Garuda harus menempuh perjalanan sejauh 15.123 km dengan masa perjalanan 38 jam. Artinya waktu tempuh perjalanan skuad Garuda menuju markas China hampir 2 hari 2 malam. Dengan begitu, untuk menjaga kebugaran para pemain agar mendapat poin penuh di China, PSSI sudah menyewa pesawat pribadi agar memangkas masa waktu perjalanan untuk menghadapi China, agar target meraih poin penuh di China dapat terwujud tanpa ada hambatan apapun. Setelah masalah perjalanan menuju China sudah selesai, Federasi Sepak Bola China kembali mempermasalahkan 2 pemain baru Timnas Indonesia. Media China menganggap proses perpindahan kewarganegaraan Mads Hilgers dan Elianor Reijenders dianggap tidak sah, sebab Indonesia dianggap telah melanggar aturan pengambilan sumpah janji WNI, yang mana hal itu tidak dilaksanakan di Indonesia. Jauh sebelumnya, PSSI sudah mempertimbangkan jika ada pihak yang mempermasalahkan hal tersebut, dan benar saja, China justru mempermasalahkan hal itu. Perlu diketahui, sumpah WNI bisa dilakukan dimanapun saja, dengan catatan, tempat yang menjadi lokasi pengambilan sumpah, merupakan tempat yang berdaulat yang mewakili negara Indonesia di seluruh dunia, termasuk di Kedutaan Besar Indonesia, sebab aturannya sudah jelas, semua negara di dunia yang berdaulat dan memiliki perwakilan kedutaan negaranya di negara lain, maka kedutaan negara tersebut bagian dari kedaulatan negara induknya yang memiliki hak penuh atas perwakilan negaranya di dalam kawasan negara lain. Dari banyaknya kendala Timnas Indonesia, yang seolah sengaja dibuat China untuk menjegal langkah Indonesia, ternyata diakui oleh media China.
Hal itu dilakukan sebab, satu-satunya negara yang bakal buat rakyat Tiongkok malu adalah, jika timnas China kalah dari timnas Indonesia. Menurut media China, masyarakat Tiongkok lebih rela, jika timnas kebanggaannya kalah dari raksasa Asia lain, seperti Jepang, Australia dan Arab Saudi. Namun warga Tiongkok bakalan murka, jika timnas kebanggaannya dikalahkan Indonesia yang notabene menduduki ranking paling rendah dari negara lain. Apalagi kekalahan itu terjadi di hadapan publik sendiri, kekhawatiran itu terjadi sebab, China tidak yakin mampu mengimbangi permainan timnas Indonesia yang sudah berubah secara total. Di sisi lain, China tidak ingin kekalahan itu terjadi di hadapan publiknya sendiri. Maka sejumlah cara dilakukan China, agar dapat menjatuhkan mental para pemain timnas Indonesia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.